kasus kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Kiro, lihat deh apa yang gue temuin di Twitter. Ada apa lagi sih? Ini ada medsos anonim gitu buat lo. Tapi sih kayak gini. Kacau banget sih, Kil. Lo mau gue report nggak ke admin base-nya? Ini tuh udah KBGO tahu. Kita SS dulu deh buat barang bukti. Kapan ya wanita bisa punya ruang aman tanpa harus diobjektifikasi terus-terusan? Jujur, sedih sih. KBGO atau kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan yang terjadi di ruang digital. Bentuknya bisa seperti ancaman, komentar seksual, body shaming, bahkan sampai penyebaran konten pribadi tanpa izin. Di platform sosial media seperti Twitter, Instagram, TikTok, perempuan seringkali menjadi korban dari komentar-komentar anonim yang bersifat misoginis maupun seksis. Ya, menurut saya itu adalah salah satu bentuk KBGO ya, terutama dalam konteks seksual. Jadi salah satu adalah KSB, kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan oleh salah satu pihak ke pihak lain. Di sini ada dua pihak begitu. Biasanya itu tuh dikarenakan sudah ternormalisasikannya perbuatan seperti melecehkan, yang dimana para pelakunya itu tidak mengetahui bahwa hal tersebut sudah termasuk ke dalam perbuatan melecehkan. Dampaknya sangat serius. Korban tidak hanya mengalami tekanan emosional, biasanya seperti rasa malu, cemas, bahkan sampai trauma, tetapi juga menghadapi konsekuensi sosial seperti bentuk perundungan, pengucilan, atau bahkan mereka yang bekerja bisa saja kehilangan pekerjaan atau kesempatan pendidikan juga. Korban itu seringkali harus berhadapan dengan proses yang rumit, dan juga mereka penuh banyak pertanyaan yang menghakimi diri mereka sehingga membuat beban psikologi semakin berat. Hal ini mengartikan bahwa KBGO itu bukan hanya sebagai bentuk serangan terhadap tubuh maupun privasi, tetapi KBGO juga sebagai bentuk serangan bagi kehidupan para korban dan masa depan korban. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh para korban adalah memastikan keselamatan dirinya terlebih dahulu, baik secara digital maupun secara emosional. Korban perlu melakukan dokumentasi segala bentuk bukti seperti tangkapan layar, rekaman percakapan, maupun bahkan tautan konten, karena bukti ini nantinya akan sangat penting dalam proses hukum. Setelah dari itu, korban bisa menghubungi lembaga pendamping seperti layanan bantuan korban, organisasi perempuan, atau bahkan mereka langsung dapat ke unit layanan perempuan dan anak. Biasanya hal ini tersedia di kepolisian. Alasan kenapa korban sering merasa ragu adalah karena ada tonic immobility. Ibarat seperti keadaan ketika korban tidak bisa berpikir atau bergerak secara jernih gitu, karena adanya ketakutan atau rasa shock yang sangat mendalam gitu. Masyarakat memiliki peran yang amat besar dalam menciptakan ruang digital yang aman. Kita harus mulai dari budaya saling menghormati dan tidak menyebarkan konten pribadi tanpa izin, serta tidak mendiamkan kasus KBGO ketika terjadi di sekitar kita. Budaya victim blaming harus dihentikan dan diganti dengan empati kita kepada korban dan keberanian untuk menegur maupun melaporkan perilaku yang merugikan di sekitar kita. Semakin besar rasa solidaritas kita kepada masyarakat, semakin kecil ruang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan. Masyarakat dapat lebih aware dalam bersosial media, yang dimana dapat kita ketahui bahwa dampak komentar yang kita berikan di media sosial itu sangat begitu berdampaknya sangat besar kepada setiap orang, dan juga pihak berwajib itu dapat membuat regulasi yang lebih jelas mengenai KBGO ini, walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang TPKS dan juga UU ITE. Apa yang misalkan masyarakat sebenarnya adalah lebih ke edukasi ya, edukasi sesama masyarakat. Jadi masyarakat sudah mengerti soal KS, soal KBGO, mungkin bisa mengajarkan ke masyarakat lain atau mengajarkan ke kaum muda yang ibaratnya punya nafas yang panjang, kehidupan yang panjang nanti, yang akan ibaratnya mengisi kehidupan di masyarakat ini untuk mungkin pendidikan mengenai seks, pendidikan mengenai gender gitu, agar mereka mengerti batas-batasan yang harus mereka lakukan gitu. Pun juga pendidikan mengenai seks dan gender tidak hanya terpaku pada si pelaku jangan sampai melakukan, tapi kira-kira langkah apa yang harus dilakukan korban agar korban tidak menjadi korban ibaratnya gitu. Seperti apa, dia harus mengerti konsen gitu misalkan, karena
banyak sekali kasus di mana korban tidak mengerti apa itu konsen. Jadi dia seakan-akan merasa bahwa kekerasan seksual yang dilakukan kepada itu bukan kekerasan seksual karena dia juga tidak mengerti mengenai pendidikan kekerasan seksual begitu. Jadi baik pelaku maupun korban di sini harus sama-sama mendapatkan edukasi. Pertama itu dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai KBGO dan juga membuat ruang yang begitu aman di sosial media untuk setiap pengguna sosial media. Langkah paling penting adalah memastikan 3 hal berjalan bersamaan, yaitu pertama, edukasi, kedua, regulasi, dan ketiga, penegakan hukum. Literasi digital harus diperkuat sejak dini, terutama mengenai soal menghormati privasi orang lain dan memahami bahwa dunia digital itu juga memiliki aturan yang jelas. Negara perlu memastikan regulasi yang ada, termasuk melalui Undang-Undang TPKS, supaya nantinya dapat benar-benar diterapkan dengan mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan tidak menghakimi para korban. Terakhir, kerjasama semua pihak bagi pihak pemerintah, masyarakat, platform digital, dan seluruh lembaga pendamping harus diperkuat. Hal ini bertujuan supaya pencegahan dan penanganan KBGO nantinya bisa berjalan lebih efektif dan juga maksimal. Untuk yang pihak berwajib, langkah penting yang harus dilakukan adalah menyusun kerangka hukum yang baik dan efektif, seperti bagaimana perumusan normanya, lalu bagaimana penegakan hukumnya, lalu bagaimana sosialisasi dari hukum tersebut, bagaimana cara masyarakat bisa mengerti dan menerima hukum itu dan mempraktikkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks masyarakat, apa yang bisa dilakukan masyarakat secara bersama-sama, ya seperti yang sudah saya katakan tadi, saling mengedukasi dan saling membatasi diri agar tidak terjadi atau mencegah tindak kekerasan seksual. Kesimpulannya adalah kekerasan berbasis gender online atau KBGO merupakan bentuk kekerasan yang semakin marak di ruang digital. Untuk menanganinya, Indonesia memiliki 2 dasar hukum penting, yaitu UU TPKS pasal 14 dan UU ITE pasal 27 ayat 4, Junto pasal 45 ayat 4. Pasal 14 UU TPKS mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti perekaman, penyebaran, atau ancaman penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan korban adalah unsur utama dan pelanggaran terhadapnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu, Pasal 27 ayat 4 UU ITE melarang setiap bentuk distribusi atau transmisi informasi elektronik yang mengandung pemerasan dan pengancaman. Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat 4 yang menjerat pelaku dengan sanksi pidana penjara dan atau denda. Kedua aturan ini saling melengkapi. UU TPKS menempatkan KBGO sebagai kekerasan seksual yang berorientasi pada perlindungan korban. Sedangkan UU ITE menindak aspek ancaman dan pemerasan di ruang digital. Dengan kombinasi ini, negara memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban KBGO. Cegah KBGO dengan cara stop sexist jokes, kenali consent culture dalam obrolan ruang digital, dan jangan takut untuk menolak. Ayo laporkan dan cegah kekerasan seksual.